Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional, merdeka. Merdeka. Berjumpa lagi di podcast Rumah Kebangsaan Pancasila dalam program Religi dan Kebangsaan. Kali ini telah hadir di podcast kita kali ini. Beliau adalah seorang lawyer dan juga sebagai ketua Rumah Kebangsaan Pancasila DPW Banten. Beliau adalah dipanggilnya mungkin lebih akrabnya Abah Arif. Ya, Abah Arif adalah lawyer yang sudah malang melintang di Indonesia, mungkin setara sama Bang Hotman barangkali ya. Cuma ya, Abah Arif. umur Tuhan Hotman masih muda Abah Arif. Kurang lebih begitu. Ini mungkin kita mau bincang-bincang santai nih Abah Arif terkait dengan religi dan kebangsaan dan juga tentang dunia hukum di Indonesia gitu. Mungkin sebelum kita panjang lebar sambil rileks ada latar belakang atau background sambil ngopi ngopi biodata yang mungkin bisa disampaikan oleh Abah Arif. Saya manggilnya Abah Arif aja. Abah Arif aja. Ya. Supaya lebih santai, lebih akrab. Mantap. Dan berjiwa tua gitu. Luar biasa Abah Arif. Iya. Silakan Abah Arif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Diawali dengan basmalah dan selawat karena kita akan membahas tentang religi, kebangsaan dan hukum. Iya. Jadi diawali dengan kalimat tauhid, ya, bismillah dan selawat. Itu yang memang sudah menjadi satu landasan dasar setiap orang beriman. Siap. Karena saya beragama Islam, itu yang mengawali. Selamat datang tentunya di Rumah Kebangsaan Pancasila Dewan Pimpinan Pusat ini ya. Iya. Karena kebetulan alhamdulillah baru kali ini saya diundang oleh Bung Yasir. Siap. Yang kebetulan juga adalah sekjen daripada Rumah Kebangsaan Pancasila DPW Banten. Ya. Selamat sore, merdeka. Merdeka. Oke. Saya tadi ingin biodata ya. Biodata saya sebenarnya nama lengkap lah Pak Basarudin Arif. Tentunya kalau di RKP sudah kenal ya semuanya, alhamdulillah. Dan saya pun sudah akrab dari pendirinya, penggagas RKP, Bapak Irwan, Ya. Pak Kusumo, yang selalu sebelum terjadinya satu pandemi COVID sudah membahas ini. Jadi dia sudah paham dan sudah akrab baik dengan orang-orangnya maupun dengan konsep-konsep daripada RKP. Ya, Pak Basarudin Arif, panggilannya Abah Arif karena kebetulan saya pribadi juga punya tempat kongko-kongko, yaitu namanya warung kopi Abah Arif. Iya. Di daerah Ciputat. Gitu. Kebetulan basic atau pekerjaan rutinnya memang sebagai advokat ya. Ya, melawan buana itu artinya yang paling beberapa daerah lah, gitu, tentunya. Iya. Sudah saya kunjungi seperti Papua, Bali, Medan, ya itulah kenal daerah-daerah yang agak jauh itu dari suatu pekerjaan sebagai advokat. Iya. Itu sebagai mukadimah, saya rasa gitu. Iya. Mungkin ada yang menarik ini yang mau saya tanyakan mungkin kepada Abah Arif. Di tengah kesibukan yang mungkin luar biasa sebagai lawyer dan pengusaha bisnis kecil-kecilan ya, perlu dibilang. Kenapa bisa mau menjadi pengurus atau dalam hal ini sebagai ketua Rumah Kebangsaan Pancasila? Apa yang melatar belakangi atau apa yang membuat Abah Arif ini tertarik atau mau dijadikan pengurus? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat RKP yang ada di luar sana barangkali. Ya tentunya tidak berbeda jauh dengan teman-teman yang ada di RKP, termasuk pendirinya yaitu yang memang sudah cukup banyak ngobrol-ngobrol secara pribadi dengan saya gitu. Kemudian gagasan Rumah Kebangsaan Pancasila ini ya banyak faktor ya sehingga saya mau dan ikut serta aktif di Rumah Kebangsaan Pancasila dan dipercayakan oleh Pak Edi selaku pimpinan Dewan Pimpinan Pusat RKP untuk menjadi ketua di DPW Banten. Iya. Adalah satu pertama daripada perjuangan founding founder bangsa Indonesia ya Bung Karno. Jadi Bung Karno ini adalah sosok yang patut kita teladani, patut kita
uh, realisasikan cita-cita besarnya beliau ketika mencetus dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan susah payah. Iya. Dan juga beberapa tokoh pejuang kita terdahulu, yaitu Bung Hatta, Bung Tomo, dan lain-lainnya, cukup banyak pendiri itu. Siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan mereka itu kalau bukan kita? Khususnya dalam hal ini, saya sendiri ingin meluangkan waktu yang masih ada ini, menyisakan sisa waktu yang diberikan oleh Allah atau Tuhan dalam hidup ini supaya bermanfaat, ya. Karena dalam religi tentang hadis jelas ya, khairukum nas anfa'ulina katanya. Ya, sebaik-baik manusia itu bermanfaat buat yang lainnya. Dalam hal ini ya saya ingin bermanfaat juga untuk bangsa ini, walaupun mungkin debunya daripada Bung Karno ya. Kalau Bung Karno memang luar biasa, harus kita jadikan teladan di bangsa ini ya. Iya. Inspirasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana perih dan sedihnya kalau kita lihat perjuangan Bung Karno yang orang-orang itu banyak yang menjolimi. Mungkin penafsiran teman-teman juga tahu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita mempunyai satu sosok presiden, Pak Jokowi, yang begitu 11-12 ya, kalau saya melihat dengan Bung Karno, sehingga kita bisa mengikuti langkah-langkah yang digariskan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, walaupun banyak hoak-hoak yang beredar di masyarakat. Nah, tentunya dengan adanya satu wadah RKP ini harus kita syukuri, karena setelah saya cukup lama menganalisa dari teman-teman yang ada di RKP, terutama pendiri-pendiri ya, pembinanya semua, itu ternyata sangat disayangkan kalau rumah kebangsaan Pancasila ini tidak kita isi, kita tidak maksimalkan untuk melakukan satu langkah-langkah perjuangan yang terwadahi ini. Ya memang untuk mewadahi, untuk melangkah kepada satu gerakan atau aplikasi daripada nilai-nilai kebangsaan harus punya wadah gitu. Iya. Dan alhamdulillah Rumah Kebangsaan Pancasila kan sudah jelas, izin dari Kementerian Hukum dan HAM-nya, aktanya juga sudah jelas, sudah real. Dengan dibentuk ini ya harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi syukur itu harus kita semangat untuk melakukan satu visi misi yang sudah ada di dalamnya. Karena tentunya tidak terlepas dari apa yang dicita-citakan oleh founding father kita, yaitu Bapak Bung Karno selaku pendiri bangsa ini. Luar biasa. Ya, nantinya bertahap kita akan bentuk DPD sampai ranting-ranting, sehingga masyarakat lebih mengenal melalui wadah Rumah Kebangsaan Pancasila ini, sehingga nilai-nilai yang dicita-citakan itu pelan-pelan akan terwujud dan realisasi. Gitu. Nah, dan ada lagi hadisnya, hubul waton minal iman. Jadi mencintai negara itu adalah suatu iman, suatu keimanan buat kita. Ya, wajib jadi buat setiap warga negaranya untuk mencintai negaranya. Itu adalah suatu ibadah. Iya. Untuk itu maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, waktu saya dilantik oleh Ketua DPP RKP Pak Edi, ya Bismillah kita sambut dan semangat gitu. Walaupun dari atas gitu. Luar biasa. Artinya konsekuensi dari perjuangan itu kan berkorban jiwa, raga, nyawa, dan harta. Sudah pasti itu ya. Nah, kalau boleh dibilang RKP ini ya cenderung lebih kepada hal yang sifatnya sosial. Artinya banyak waktu yang kita keluarkan, banyak tenaga yang kita keluarkan. Bagaimana nih kira-kira menurut Bung Arief? Sementara Bung Arief sebagai lawyer yang sudah jam terbangnya kemana-mana, untuk keseimbangannya. Tentunya kita harus sadar bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial kalau berkaitan dengan hukum itu keadilan sosial.
ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita sebagai makhluk sosial tentunya dalam setiap gerak langkah apapun kita kepada masyarakat tuh harus melihat nilai-nilai sosialnya dulu. Jangan mendahulukan materi. Sehingga keniscayaan ya, kalau materi itu keniscayaan dengan sendirinya ya. Dengan sosial kita yang bagus kepada masyarakat, otomatis eksesnya juga akan baik untuk kehidupan kita. Gitu. Iya. Akan mengikuti. Akan mengikuti, berproses. Gitu. Iya. Dan itu harus dilakukan dengan suatu keikhlasan. Gitu. Iya, betul. Dulu ada buku buku birunya itu dalam perjalanan Miraj yang pernah dibaca itu, bahwa setiap langkah yang kita lakukan baik itu sosial maupun apa saja itu harus diawali dengan tathir wa tahlis. Jadi kebersihan dan kesucian jiwa. Ya, bersih dan suci itu jiwanya. Rumusnya dulu. Rumus. Jadi nggak, walaupun tanpa dapat apa-apa ya kita sudah happy, sudah senang. Iya. Sudah puas. Ada kepuasan. Ada kepuasan. Batinnya. Itu juga menjadikan tubuh kita sehat. Makanya nih wajar nih kalau badannya agak sedikit bertambah terus ikhlas, tathir wa tahlis gitu. Memang gemuk tanda ikhlas. Tanda ikhlas. Bukan lambang kemakmuran. Salah satu penilaian orang. Penilaian orang. Kalau gemuk kan begitu lambang kemakmuran. Oh ya, terkait dengan hukum nih, Abah Arif, saya mau nanya, mungkin mewakili pemirsa yang ada di luar sana. Hukum di Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Soalnya entah dulu entah hari ini ya, masih ada tuh istilahnya, mungkin yang skeptis kali ya pemikirannya, bahwa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Nah, bagaimana yang terjadi hari ini menurut pandangan Abah Haris sebagai advokat atau pengacara? Jadi sebelum melangkah kepada pertanyaan bagaimana pandangan hukum dilihat dari sosok keadilan sosial, sebenarnya dari rentetan Pancasila sudah jelas ya urutan-urutannya ya. Dari poin pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terlepas daripada keyakinan masing-masing pribadi ya. Yeah. Baik seorang lawyer, masyarakat, kita sudah jelas ya, nggak bisa ditawar lagi. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian NKRI. Jadi jangan melihat perbedaan. Jadi sosok melihat nilai-nilai Tuhan yang diyakini itu. Jadi sebelum keadilan itu dulu. Karena penegak hukum, penegak keadilan itu, kalau berketuhanan udah pasti dalam menegakkan itu dia akan adil. Jadi tidak mungkin ada ketimpangan kalimat tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Artinya kalau pembesar itu akan bebas walaupun melakukan kesalahan, tapi kalau yang orang susah itu ya terkena masyarakat, kalau ngeling ayam dihukum sampai 5 tahun ya, korupsi. Itu orang pembesar tinggi-tinggi itu kebal hukum lah istilahnya gitu. Orang harus tertanam nilai-nilai ketuhanan. Makanya program RKP ini luar biasa, akan religi kebangsaan gitu. Ada nilai-nilai religi keagamaan yang harus dikuatkan tuh tauhid dia tuh. Tauhid itu keyakinan kepada Tuhan, ajaran-ajarannya. Nah, apa saja dia kalau sudah meyakini dia akan takut dengan sendirinya. Ya, Tuhan itu bukan makhluk yang seperti kita, dia akan ada di mana-mana, bahkan di orang. Kalau sudah tahu itu nggak berani dia. Iya. Penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara, ataupun masyarakatnya itu sendiri, dia akan betul-betul menegakkan hukum secara adil. Iya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Arif terkait dengan 4 pilar demokrasi ini. Saya agak miris dengan dunia media. 4 pilar demokrasi itu kan ada pertama legislatif, kemudian yudikatif, kemudian eksekutif, yang keempatnya adalah pers atau media. Nah, dulu media itu didominasi oleh koran, mungkin majalah dan lain sebagainya.
Nah sekarang itu dengan era digitalisasi, HP ini orang bebas menjas, menghakimi seseorang, mungkin membuat berita yang nggak baik dan sebagainya dengan adanya HP ini. Sehingga yang namanya media itu kan real time misalnya. Kalau dulu mungkin berita hari ini ditayanginya besok, atau mungkin ada buletin dan sebagainya. Nah kalau sekarang ya mungkin detik kali kejadian hari ini bisa disaksikan di belahan dunia mana. Nah bagaimana melihat fenomena seperti ini terkait dengan hukum gitu, sehingga orang nggak begitu mudahnya melanggar hukum dengan menjas seseorang dan sebagainya gitu. Nah kira-kira bagaimana pengacara dalam hal ini atau sebagai perwakilan lembaga hukum menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terutama supaya tidak terjadi hal-hal yang melampaui batas gitu, kebablasan. Panjang ya? Yeah. Bagus. 4 pilar demokrasi. Ya, dulu kan masyarakat tahunya trias politika ya. Iya. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Teori Montesquieu. Montesquieu ya, teorinya. Iya. Jadi sekarang sudah ada satu lembaga yang mengawasi daripada trias politika itu, sehingga digabungkanlah jadi 4 pilar demokrasi. Nah, demokrasi itu maksudnya supaya apa? Supaya adil ya. Ya, sosial kontrol. Sosial kontrolnya di media itu, gitu kan. Jadi memang sekarang itu siapa yang menguasai media, dia akan menjadi pemenang sebenarnya. Mau apa saja, mau hukum, mau apa saja. Contoh kasus yang hari ini sedang aktual atau bahasa media itu kasus seksi, kasus Sambo, kasus ini. Coba Sambo itu kalau nggak diekspos di media nggak tahu apa jadinya. Penguasanya media sekarang netizen, istilahnya. Ya. Kalau dulu kan koran apa segala macam. Sekarang lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Jadi itu saja sudah terlihat bahwa dengan adanya pers yang mengawasi itu sangat berpengaruh buat penegakan hukum ya, baik terhadap legislatif, yudikatif maupun eksekutif sendiri. Jadi mereka tidak bisa sembarangan itu, dan wartawan itu sendiri mungkin sudah dikontrol oleh masyarakat kalau ada berita-berita yang aneh gitu kan, sehingga ya dia akan dengan begitu mempertanggungjawabkan karena takut atau khawatir kalau nanti dalam perjalanannya ya ada penilaian yang negatif terhadap pers itu sendiri gitu. Iya. Nah, kemudian terkait dengan masyarakat, bagaimana advokat selaku salah satu bagian dari penegak hukum untuk sosialisasi. Sebenarnya bukan tugas advokat dalam mensosialisasikan itu. Ya, namanya advokat itu penasehat penasihat hukum. Iya. Ya. Itu terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baru dia menasihati klien strategi, terus langkah-langkah dalam. Tapi upaya proaktif kan boleh ya sebenarnya. Boleh saja itu kan, cuman bukan tugasnya. Bukan tugasnya. Itu kembali kepada kepribadian seorang lawyer itu sendiri gitu. Bagaimana dia mau menyampaikan hal-hal itu. Ya, cuman kan harus jelas apa visinya, kan nggak mungkin kalau di warung kopi dia mensosialisasikan. Itu udah pemerintah. Kalau Pemda dengan aturannya Pemda ya ada lurah, ada apa, sosialisasikan kepada masyarakat. Kalau tingkat yang lebih tinggi lagi seperti undang-undang dan sebagainya itu pemerintah, ada DPR. Jadi bukan ranahnya ya. Jadi dia kan tinggal menugaskan media, baik itu televisi, menginformasikan ini dan sebagainya. Itu contoh case yang baru nih tentang masalah TV HD ya, TV apa namanya? Digital. Digital. Ini kan rame, menjadi hoak lagi. Pemerintah sekarang begini begitu. Nah, ini akibatnya sosialisasi yang kurang diterima oleh masyarakat. Ya kan nggak semua orang mungkin mendengar gitu kan. Nah, mungkin pemerintah sudah banyak juga melalui media-media ya, walaupun tidak sering. Nah, masih banyak tuh kita dengar di masyarakat informasi hoak yang wah pemerintah sekarang udah TV ini politik negatif kepada Pak Jokowi lagi disalahkan. Nah, ini akibat
sosialisasi dari pemerintah yang kurang mungkin Ya, melalui media. dari sini saya mau nanya nih, sebenarnya sosialisasi tentang aturan, hukum dan sebagainya itu dia punya durasi nggak sih, misalnya selama berapa hari, apa namanya, pokoknya pemerintah sosialisasi misalnya 100 hari, apa 200 hari, apa 300 hari, tahu nggak tahu ya sudah gitu, apa bagaimana kira-kira hukum itu diundangkan ke masyarakat atau di pemberitahuan ke masyarakat? Aturan hukum gitu ya. Jadi aturan hukum yang terkait dengan masyarakat itu sebenarnya sudah jelas ya, ada istilah namanya Stadsblad. Stadsblad itu Stadsblad itu lembaran negara. Oh iya. Jadi kan jelas tuh pembuat undang-undang DPR dan pemerintah ya. Pemerintah dan DPR membuat satu undang-undang kemudian disosialisasikan melalui lembaran negara tadi, Stadsblad. Iya. Asal Belanda ya agak soalnya jarang nyebut Stadsblad ya, itu. Kalau ada lagi Strafrecht gitu. Nah, itu ya Stadsblad itu udah jelas bahwa 200 hari setelah dibuat Iya. Itu masyarakat sudah dianggap tahu tentang undang-undang itu. Jadi tidak ada alasan aku kan nggak tahu isi aturan ini, aku kan nggak paham, jangan nyalahkan, nggak bisa, masyarakat dianggap tahu. Jadi setelah diundangkan itu 200 hari. Apalagi sekarang zaman ini ya, zaman handphone, orang udah lebih mudah ya. Jadi ini ke masyarakat tuh sederhana aja. Perhatikan kalau ada informasi-informasi itu, karena takutnya menyangkut dirinya, sehingga hukum itu bisa nantinya menjadi bumerang kepada dirinya kalau dia melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan sebagainya. Iya. Berarti harus ada proses pendewasaan sebenarnya tentang hukum ya, khususnya kepada orang-orang yang sudah usianya udah cukup gitu ya, tentang hukum mereka harus tahu. Makanya saya sama teman-teman itu akan membuat satu tim lah. Jadi masuk nanti ke kelurahan-kelurahan. Iya. Kelurahan itu bekerja sama dengan tim advokat maksudnya. Ya, advokat yang mensosialisasikan daripada hukum-hukum yang berlaku atau hukum positif namanya. Iya. Hukum yang berlaku di negara itu namanya hukum positif. Itu jadi disosialisasikan. Nah, advokat itu bekerja sama gitu. Iya. Ini harapan kita kelurahan itu mendapat anggaran dari pemerintah di atasnya untuk pembinaan hukum namanya. Iya. Gitu. Kan ada pembinaan tentang usaha dan sebagainya, hukum juga perlu gitu. Nanti bekerja sama dengan bisa LBH. Kalau saya kan LBH. Iya. LBH tahu Lapaja Basrin Arif. Kalau LBH Lembaga Bantuan Hukum. Ini LBH nih. Jadi ada sedikit cost yang diberikan, tapi nggak seperti LBH. Kalau LBH kan ada biaya pemerintah. Ada ya, subsidi. Bukan memang pemerintah, nanti dirembes biaya dulu sendiri. Iya. Cuman juga ada ininya, satu perjanjian dibuat dengan pemerintah. Oh iya. Makanya yang susah, yang ekonominya agak sedikit di bawah terkait dengan permasalahan hukum keluarganya, bisa nanti minta bantuan, harusnya gratis. Iya. Nanti LBH ini rembes kepada pemerintah untuk menggantikan biaya-biaya yang dikeluarkan berapa saja dengan bukti-bukti yang dikeluarkannya. Gitu. Nah, ini harusnya berjalan, tapi sudah banyak sih yang berjalan. Iya. Nah, itu terkait dengan hukum, Abah Arif. Sambil ngopi kita, santai. Pengacara itu kan boleh dibilang dia diminta oleh klien untuk membela kasus. Sementara kasus itu bisa jadi contoh kayak yang sekarang terjadi, ya kayak Sambo dan lain sebagainya, yang mungkin di mata masyarakat itu salah, seolah sudah menjadi tersangka dan sebagainya. Nah, apakah pengacara itu memang sudah tahu salah kok dibelain? Apakah tugas pengacara itu seperti itu karena dibayar dan sebagainya, sehingga dia memaksakan diri membela orang yang jelas-jelas sudah salah, atau bagaimana menurut kacamata? Iya. Dan di masyarakat terkenal tuh pengacara itu kerjanya membela yang bayar kan, gitu, itu umum tuh. Nah, saya pernah menemukan dibayar berapa, orang salah dibayar. Sebenarnya pengacara itu juga punya undang-undang advokat tahun 2003, undang-undang nomor 18 tahun 2003. Itu semua pengaturan tentang kewajiban dan hak advokat diatur. Baik itu menerima klien, menerima fee, itu
jelas semuanya. Ada ya. Syarat advokat semuanya ada semua. Nah, terkait dengan pembelaan ini memang wajib advokat itu kalau diminta untuk membela atau mendampingi prinsipal yang mempunyai satu keterkaitan. Mungkin dengan lebih hukum. tepatnya bukan membela ya, mendampingi kali ya, lebih pasnya. Mendampingi Ya. orang yang sedang terkena kasus hukum. Ya, mendampingi bisa saja itu kan cuma istilah, membela, mendampingi gitu. Karena memang dia nggak boleh menghindar ketika ada sosok prinsipal ya. Prinsipal itu siapa saja yang terkait dengan permasalahan hukum minta bantuan hukum, Iya. dia nggak boleh menolak, mungkin kecuali dengan alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Nah, cuma dalam kaitan dengan pembelaan, ya pengacara bukan berarti membela satu substansi kesalahannya, tapi dia akan meluruskan hal-hal yang terkait dengan permasalahan substansi itu. Apa sih yang dituduhkan ini? Apa 100% sudah murni bahwa yang bersangkutan ini salah seperti yang diduga oleh penyelidikan dan penyidikan kepolisian, penyidikan kejaksaan, dan proses peradilan di pengadilan gitu. Iya. Itu kan belum tentu seperti apa yang terjadi. Nah, pengacara itu harus bisa meluruskan itu. Iya. Gitu. Jadi kalau bahasanya ini kalau memang hukumnya terlalu berat dan tidak sesuai dengan, nah, pengacara itu meluruskan hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan itu sehingga tidak terjolimi gitu. Tidak Iya. terjolimi, bukan kesalahan yang dibela. Nah, kalau saya pribadi dalam menangani dan mendampingi bukan kesalahannya. Iya. Sering saya secara pribadi mendampingi penipu misalnya. Ketika mendampingin saya sampaikan, saya bukan membela Anda dalam penipuannya. Iya. Tapi Anda dalam hal ini sebelum sampai kepada proses peradilan itu bisa untuk kita bantu Iya. mendamaikan, memediasi. Kan ada sekarang istilah restorasi justice. Gitu. Iya. Restorasi justice itu kalau memang pengacara sudah mampu untuk merestorasi justice, kenapa harus dinaikkan kepada tingkat kepolisian, kejaksaan, peradilan? Cukup selesai di pengacara. Antara pengacara dengan pengacara, yang penting tidak ada yang dijolimi itu. Gitu. Itu tadi kalau kita berketuhanan itu. Nah, sekarang kesalahan itu dia harus merubah, jangan melakukan lagi, menyelesaikan dengan si pelapornya. Kalau kasusnya pidana, contoh membunuh atau apa gitu. Kalau membunuh, ya tentunya harus dianalisa. Seorang pengacara harus menganalisa, tidak menerima informasi begitu saja, baik itu dengan pro kontranya ya dari pihak klien maupun pelapor atau pihak ketiga lah. Jadi pengacara itu harus menganalisa, mungkinkah dia melakukan pembunuhan. Sementara misalnya pada jam sekian yang dituduhkan dia tidak berada di situ. Nah, tidak berada di situ ini pengacara punya data. Iya. Dan dia memang bukan katanya, dia memang cross check. Ini kerjanya di mana dari beberapa orang. Kalau dalam hukum misalkan katakanlah tentang perzinahan harus ada saksi 4. Iya. Ya saya secara benar harus menganalisa ini betul nggak. Orang ini pada jam segini kita tanya RT-nya, RW-nya nih. Jadi Orang pengacara ini punya tugas mencari bukti. ya, bukan ya memang itu Ya. pekerjaannya. Fakta pembuktian. Ya. Untuk istilahnya pembelaannya gitu. Iya. Atau meluruskan daripada suatu substansi masalahnya. Jadi RKP ini dengan lawyer hubungannya erat berarti ya. Oh, sangat erat sekali. Sangat erat. Iya. Bagaimana kita, nah di sini termasuk Rumah Kebangsaan Pancasila itu wadah sosialisasi hukumnya. Ya. Contoh saya dipanggil sini, padahal saya kan ketua RKP, Iya. DPW, tapi saya menciptakan hukum. Iya. Di wadah inilah nanti saya bersosialisasi. Kebetulan masyarakat tahu Pak Ari itu lawyer misalnya. Iya. Ya lo untuk apa komunikasi apa namanya istilah Iya. ininya kita nggak bayar lah Pak. Iya, karena salah satu program di RKP itu karakter building, Ya, karakter. membangun karakter. Bagaimana caranya supaya informasi tentang hukum dan lain sebagainya sampai kepada masyarakat. Maka dibutuhkan orang yang bijaksana atau orang yang tepat. Ya, bijaksana nih kalimat. Bijaksana kebetulan nama saya kan Arif. Ya. Arif itu anak Arif saya tahu. Maka karena tahu itu bijak. Jadi bijaksana itu
jangan asal bijak tapi nggak ngerti. Bijak itu sesuatu yang dia simpulkan, dia realisasikan berdasarkan fakta yang terlihat gitu. Iya. Gitu. Misalnya nih kita bicara tentang Pancasila, bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, masih orang banyak yang dalam hatinya menganggap ini musyrik, ini kafir. Ya, padahal ini sangat bijak dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Pak Irwan suka bicara sama saya itu setinggi-tingginya filsafat, itu kan Pancasila itu setinggi-tingginya pemikiran, apalagi itu adalah Pancasila gitu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi karena melihat daripada keluasan wilayah Republik Indonesia ini yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, coba bahasanya berapa, budayanya berapa, sehingga yang nggak mesti harus Islam semuanya atau negara Islam atau negara Kristen, negara Buddha, ya dengan Pancasila ini sangat bijaksana. Yang bisa mengakomodir semua agama, suku dan makanya main ke luar daerah, jangan cuma main di daerahnya sendiri yang melihat mayoritas Muslim misalnya, seolah-olah semua ini harus Islam semua. Jangan, ini sudah cukup bagus, sudah cukup, harus dirawat. Sayang kalau sampai negara yang kita cintai ini rusak, pecah, antah berantah gara-gara permasalahan yang salah atau tidak bijak gitu. Maka jadilah bijak, harus tahu. Kalau ada dana makanya main-main ke Papua, lihat budaya di Papua. Mayoritas agamanya apa di Papua, di Bali, yang mayoritas Hindu misalnya. Orangnya baik-baik, budayanya ini dipadukan sehingga menjadi satu yang indah buat negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, Abah Arif, luar biasa perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Semoga para pemirsa, sahabat RKP, di mana saja berada, bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Abah Arif tentang hukum, kebangsaan, dan religi. Mungkin nanti ini nggak sampai di sini aja, Abah Arif, kita akan juga bincang-bincang berikutnya dengan tema atau judul yang berbeda. Terima kasih. Selamat sore, dan kita berjumpa lagi di podcast yang akan datang dengan tema yang berbeda. Salam nasional, merdeka.